Selamat pagi pemirsa, hari ini 10 November bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Momen bersejarah yang menunjukkan keberanian rakyat Surabaya melawan penjajahan. Pada kesempatan ini, kami akan mengulas kisah heroik dari berbagai sudut pandang, termasuk peran warga dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Yang bersatu demi Indonesia merdeka, mari kita saksikan liputan selengkapnya. Peristiwa 10 November 1945 adalah simbol perlawanan yang tidak hanya dipimpin oleh satu golongan, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari tokoh agama, pemuda, lintas suku, hingga perempuan, semua bersatu melawan penjajahan. Keberagaman menjadi kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Kota Surabaya yang sejak dulu dikenal sebagai kota multietnis menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dari berbagai daerah. Kaum muslimin, Kristen, Hindu, dan Buddha berjuang bahu-membahu. Tak hanya itu, masyarakat Tionghoa, Arab, dan pribumi bersama-sama mengesampingkan perbedaan demi melawan penjajahan. Semua terinspirasi oleh semangat kemerdekaan. Kami berbicara dengan salah satu saksi sejarah yang masih hidup hingga kini, Ibu Kartini yang saat itu menjadi bagian dari kelompok perempuan pejuang. Baik, saat ini saya sudah berada di kediaman Ibu Kartini selaku saksi hidup peristiwa 10 November 1945. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore. Jadi, bagaimana perasaan Ibu ketika melihat berbagai kelompok masyarakat bersatu untuk berjuang bersama? Itu luar biasa sekali, Nak. Kami tidak pernah memandang siapa yang berjuang. Semua sama-sama rakyat Indonesia. Saya ingat Pak Kiai berdoa bersama para pendeta dan pemuda dari suku Jawa, Madura, bahkan saudara kita yang keturunan Tionghoa juga ikut membawa logistik ke garis depan. Kita semua satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Lalu, apa motivasi Ibu untuk mengikuti perjuangan tersebut? Semangat Entomo dan persatuan itu. Kami, perempuan-perempuan dari berbagai daerah, ikut memasak untuk para pejuang, merawat yang terluka, bahkan membawa senjata. Kami tahu keberagaman itulah yang membuat kita kuat. Baik, dari peristiwa tersebut, kejadian apa yang paling Ibu ingat sampai saat ini? Nah, dari peristiwa tersebut, kejadian yang paling saya ingat adalah ketika Entomo membawakan pidatonya di depan para pejuang, sehingga mereka tak enggan untuk mati. Baik. Peristiwa tersebut memang sangat tidak terlupakan untuk kita semua, terlebih untuk para pejuang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Sehat selalu, semoga kita dapat berjumpa kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, setelah bercengkrama dengan saksi hidup peristiwa 10 November, saat ini tim kami juga sudah berada di alun-alun kota untuk menanyai pendapat masyarakat mengenai peringatan Hari Pahlawan. Selamat sore, saat ini saya sudah berada di alun-alun kota. Saya akan menanyai beberapa masyarakat sekitar mengenai peringatan Hari Pahlawan. Permisi Kak, selamat sore. Selamat sore, Saya sedang berbicara dengan siapa? Dava. Baik, hari ini kan tanggal 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kira-kira apa sih makna dari peringatan Hari Pahlawan itu? Kalau menurut saya sih, Hari Pahlawan itu merupakan hari di mana kita memperingati para pahlawan kita dan hari di mana kita patut bersyukur karena para pahlawan kita rela berkorban demi kemerdekaan negara kita Indonesia, Mbak. Baik, perlu nggak sih Kak sebenarnya kita memperingati Hari Pahlawan itu? Kalau menurut saya sih perlu ya, Mbak, supaya para penerus bangsa kita bisa tetap memperingati para pahlawan yang sudah rela berkorban demi negara kita. Baik, kegiatan atau tindakan apa sih yang pernah Kakak lakukan untuk memperingati Hari Pahlawan? Kalau saya sendiri sih, saya pernah mengikuti dalam upacara memperingati Hari Pahlawan dan melakukan doa bersama kepada para pahlawan yang sudah gugur. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, kita akan menanyai satu masyarakat lagi mengenai Hari Pahlawan. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Saya sedang berbicara dengan siapa? Yuta, Kak. Baik, Kak Yuta. Hari ini kan tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kira-kira apa sih makna dari peringatan Hari Pahlawan itu?
Kalau menurut saya, Hari Pahlawan itu hari untuk mengenang jasa pahlawan. Kalau tidak ada mereka, para pejuang, mungkin kita belum merdeka, Kak. Baik, sebenarnya perlu nggak sih Kak kita untuk memperingati Hari Pahlawan itu? Belum, Kak. Karena kita harus mengingat perjuangan, taruhkan jiwa dan raga. Kita harus ingat. Baik, kegiatan atau tindakan apa sih yang pernah Kakak lakukan untuk memperingati Hari Pahlawan? Kalau di sekolah saya, biasanya ada lomba dengan tema pahlawan. Seperti cosplay, fashion show, dan lain-lainnya, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Itulah tanggapan masyarakat sekitar mengenai peringatan Hari Pahlawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Permisa, peristiwa 10 November 1945 mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Saat itu, rakyat Surabaya yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya bersatu demi kemerdekaan. Semangat inilah yang harus kita jaga sebagai fondasi Indonesia yang majemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak,
maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Beliau menyerukan persatuan tanpa melihat perbedaan suku, agama, atau golongan. Dengan pekik merdeka atau mati, Bung Tomo menyatukan keberagaman menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan dalam perjuangan melawan penjajah. Saya Dwi Pranita, Saya Fitri Hayatus. bersama kru berita undur diri. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami. Selamat Hari Pahlawan dan mari kita terus melawan persatuan dalam keberagaman. Merdeka!